Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Hanif Fahada dengan NIM 1950124143. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang quality management atau manajemen mutu. Oke, nah mutu itu sendiri atau yang sering disebut dengan kualitas ya memiliki definisi atau pengertian yang abstrak dan tidak ada penjelasan populer dalam arti absolut tentang kualitas atau mutu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, mutu atau kualitas itu merupakan kadar tingkat baik buruknya sesuatu. Nah, pengukuran tingkat mutu ini merupakan suatu hal yang sulit ditentukan atau bersifat relatif. Nah, di sini ada beberapa ahli yang mendefinisikan tentang mutu. Yang pertama itu Philip B. Crosby mengungkapkan pendapatnya bahwa mutu merupakan kesesuaian terhadap persyaratan conformance to requirement of specification. Jadi Crosby ini berpandangan mutu menggunakan pendekatan proses top down, yaitu menggunakan standar yang sudah ada sebagai acuan untuk membandingkan suatu produk. Nah, selanjutnya di sini ada W. Edward Deming mengungkapkan pendapatnya bahwa definisi mutu yaitu penyempurnaan yang dilakukan secara terus-menerus dicapainya itu dari suatu pemecahan masalah. Nah, satu lagi di sini ada Joseph M. Juran mengungkapkan pendapatnya bahwa mutu merupakan kesesuaian untuk penggunaan yang dimaksudkan atau fitness for use. Juran berpendapat dengan pendekatan yang lebih berorientasi kepada pemenuhan harapan pelanggan. Nah, di sini quality atau mutu menurut definisi ISO 9000/2015. Kualitas yaitu sejauh mana serangkaian karakteristik yang melekat memenuhi serangkaian persyaratan. Nah, jadi definisi tersebut itu menyoroti beberapa poin utama. Yang pertama itu ada kualitas merupakan pengukuran yang relatif. Nah, pada penilaian kualitas tingkat ditentukan berdasarkan kaitannya dengan persyaratan yang menjadi tolak ukur. Nah, yang kedua itu kualitas merupakan konteks yang rumit atau kompleks. Nah, digambarkan dari kontennya yang luas dan karakteristik yang mendefinisikannya. Oke, yang C itu kualitas memiliki ruang lingkup yang luas. Nah, definisi dari kualitas itu sendiri tidak hanya berkaitan dengan produk dan proses, tetapi juga tentang kualitas organisasi, struktur organisasi, kualitas kemampuan orang, dan sebagainya. Oke, yang D ini kualitas merupakan hal yang dinamis. Nah, bervariasi secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan kebutuhan sosial, kemajuan ilmiah, dan teknis. Oke, selanjutnya definisi kualitas dalam pendekatan modern. Nah, kualitas mempresentasikan sejauh mana produk memenuhi kebutuhan yang menyebabkan kemunculannya. Jika suatu produk atau jasa telah memenuhi harapan, maka kualitasnya sudah tercapai. Pendekatan kualitas ini didasarkan pada kenyataan saat ini bahwa kinerja teknis yang tinggi tidak menjamin produk di pasaran sukses dan penerimaan oleh pelanggan. Yang terpenting, suatu produk memiliki persyaratan pelanggan dan juga persyaratan internal dan eksternal lainnya yang sesuai dengan peraturan dan prosedur hukum. Oke, selanjutnya yaitu manajemen. Allen dalam Herujito 2011 berpendapat bahwa manajemen merupakan jenis dari suatu pekerjaan khusus yang menghendaki usaha berupa mental dan fisik yang dibutuhkan untuk melakukan kepemimpinan, perencanaan, penyusunan, dan pengawasan. Pendapat Allen tersebut memaparkan bahwa manajemen merupakan suatu hal yang memanglah penting untuk dilakukan agar dapat terjadinya proses yang tertata atau rapi dan mendapatkan keoptimalan hasil yang maksimal. Oke, selanjutnya yaitu manajemen mutu. Nah, manajemen mutu sendiri yaitu pendekatan dan proses untuk mencapai kualitas tersebut. Dengan melakukan proses yang sedemikian dan mencapai tolak ukur tertentu sehingga mendapatkan suatu mutu yang terbaik. Oke, di sini ada prinsip-prinsip manajemen mutu. Yang pertama itu customer focus atau fokus terhadap pelanggan.
Jika ingin menciptakan nilai yang baik untuk pelanggan, maka perlu adanya sikap yang obsesi tentang memahami pelanggan, serta persyaratan dan apa yang diharapkan oleh pelanggan. Yang kedua itu ada fokus terhadap strategis atau strategic focus, yaitu memiliki tujuan strategi utama terhadap pelanggan dan menciptakan visi yang strategis. Dengan demikian, maka akan tersirat komitmen dan fokus jangka panjang. Oke, selanjutnya itu fokus kepemimpinan atau leadership focus. Nah, suatu organisasi tidak akan terjadi apapun di dalamnya bila tidak ada komitmen dari para pemimpin, penggerak strategi yang aktif, dan keterlibatan positif yang konstan dari semua komponen yang terdapat di dalam organisasi dengan penerapannya. Nah, selanjutnya yaitu proses fokus atau fokus pada proses. Hasil yang baik didorong dengan cara menerapkan proses yang tepat dan efektif. Perlu adanya penekanan untuk beralih dari penilaian kinerja hasil ke pengembangan dan pengendalian proses untuk memberikan nilai pelanggan. Oke, selanjutnya itu fokus terhadap orang atau people focus. Manajemen mutu pada dasarnya adalah mengenai manusia. Aspek penting dalam pengelolaan suatu kualitas adalah menciptakan tenaga kerja yang unggul untuk memaksimalkan nilai pengguna. Nah, selanjutnya di sini ada fokus ilmiah atau scientific focus. Selain tentang manusia, dasar dari manajemen mutu yaitu mengenai metode ilmiah, yaitu merencanakan, melakukan, mengkaji, melakukan tindakan dan evaluasi. Nah, dan evaluasinya itu dari hasil data yang diperoleh guna melakukan tindakan lebih lanjut. Nah, selanjutnya itu peningkatan berkelanjutan, inovasi dan pembelajaran. Perbaikan dalam suatu proses dalam organisasi tidak hanya tentang menanggapi masalah, tetapi juga tentang mencari secara proaktif untuk belajar tentang pelanggan, proses, dan perilaku, dan untuk memperbaiki praktik atau berinovasi dalam membangun pasar, proses, dan praktik baru. Nah, selanjutnya itu berpikir sistematis atau system thinking. Senge pada tahun 1999 berpendapat bahwa memiliki berpikir sistematis sebagai disiplin kelima karena kualitas integratifnya. Dengan mengintegrasikan konsep-konsep kunci dapat menciptakan sinergi antara elemen-elemen pemikir dan menyampaikan keseluruhan yang jauh lebih besar daripada penjumlahan bagian-bagiannya. Oke, selanjutnya itu sistem manajemen mutu. Nah, sistem manajemen mutu ini merupakan kumpulan sumber daya, organisasi, orang, dan prosedur yang menerapkan kebijakan mutu sebuah organisasi. Hal tersebut dengan jelas mendefinisikan ekspektasi tingkat kualitas pelanggan. Dengan demikian, memastikan tingkat kualitas yang benar dengan konstan didapatkan melalui kontrol yang efektif atas operasi, manufaktur, atau layanan. Nah, menurut ISO sendiri atau yang biasa atau dalam bahasa Inggrisnya di International Organization Standardization, yaitu jadi ISO ini merupakan organisasi yang menetapkan standar internasional di bidang industrial dan komersial dunia. Nah, menurut ISO 9001 merupakan standar yang diakui secara internasional untuk sistem manajemen mutu. Nah, ISO ini merupakan standar yang diakui secara internasional untuk sistem manajemen mutu. ISO 9001 ini juga merupakan standar SMM yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Lebih dari 1,1 juta sertifikat yang diberikan kepada organisasi di 178 negara. Nah, sistem manajemen mutu menurut Gaspers 2011, beliau berpendapat bahwa sistem manajemen mutu merupakan sekumpulan langkah atau prosedur yang didokumentasikan dan praktik-praktik sederhana atau standar untuk sistem manajemen yang terjamin kesesuaiannya atau ketepatannya dari suatu produk, barang, dan proses atau jasa terhadap persyaratan atau suatu kebutuhan tertentu. Pelanggan atau organisasi menentukan dan membuat spesifikasi terhadap kebutuhan dan persyaratan. Nah, menurut Gasper sendiri, manajemen mutu ini memiliki karakteristik umum. Yang pertama itu cakupan dari sistem manajemen mutu
atau SMM adalah lingkup yang luas dari berbagai aktivitas yang terdapat di dalam organisasi modern. Terdapat 5 pendekatan utama yang dapat mendefinisikan mutu atau kualitas. Nah, jadi di situ ada transcendent quality, yaitu proses perubahan dari suatu yang ideal menuju keunggulan. Yang kedua itu ada product based quality, yaitu suatu kelengkapan produk agar nilai kualitasnya terpenuhi. Nah, yang ketiga itu ada user based quality, yang merupakan suatu sinkron atau kesesuaian dalam penggunaannya terhadap produk berbentuk barang maupun jasa. Nah, yang keempat itu ada manufacturing based quality, yang merupakan suatu hal yang mencapai kesesuaian terhadap beberapa persyaratan sederhana atau standarnya. Yang terakhir ada value based quality, merupakan tingkat keunggulan pada harga yang bersaing atau kompetitif. Nah, B, fokus sistem manajemen mutu terhadap konsistensi proses kerja. Biasanya mencakup hal dari beberapa tingkat pengumpulan informasi atau yang biasa disebut dengan dokumentasi terhadap beberapa standar kerja. C, landasan sistem manajemen mutu terhadap suatu pencegahan kesalahan agar bersifat proaktif, bukan beranggapan dapat pada kesalahan yang bersifat reaktif. Nah, yang terakhir sini ada cakupan bagian-bagian dari sistem manajemen mutu, yaitu yang pertama ada tujuan atau objektif, customer atau pelanggan, output atau hasil, proses, input atau masukannya, supplier atau pemasok, dan measurement of feedback and feed forward atau pengukuran untuk umpan balik dan umpan maju. Nah, berikut ini merupakan model dari sistem manajemen mutu. Oke, selanjutnya di sini ada manfaat penerapan sistem manajemen mutu. Nah, manfaat penerapan standar SMM ISO 9001-2008 pada perguruan tinggi. Yang pertama itu di sini ada manfaat penerapan sistem manajemen mutu ISO menurut Jatmiko dan Jumaidi. Meningkatnya hasil dari daya saing yang tinggi antar lulusan sehubungan dengan perubahan era global, borderless world, atau mengabaikan batas wilayah. Jaminan dari kualitas yang dihasilkan atau output dan proses yang stabil atau konsisten. Meningkatnya produktivitas, efisiensi, efektivitas profesional, dan biaya yang ditimbulkan akan turun yang dikarenakan layanan bermutu rendah atau buruknya pelayanan. Sebagai objek untuk menganalisa pesaing, komunikasi internal yang meningkat, terjadinya nilai kompetisi yang positif pada institusi, standar kerja yang terkumpul, dokumentasi dari sistem kerja, terjalinnya hubungan yang saling menguntungkan antar pengguna lulusan, meningkatnya motivasi, moral, serta kinerja karyawan karena terdapat tugas dan wewenang yang jelas. Pengendalian terhadap manajemen resiko akan meningkat. Oke, selanjutnya manfaat menurut dokumen WKA CSEA. Nah, jadi manfaat penerapan pelaksanaan ISO 9001 ini yaitu kepuasan pelanggan yang meningkat, konsistensi of quality product atau pelayanan, kebutuhan pelanggan yang dirancang oleh sistem, pengakuan dan promosi diakui secara internasional, mendapatkan persepsi yang baik, sistem serta prosedur yang baku, pengumpulan data sistem dalam instruksi kerja dan prosedur, konsistensi dan terkendalinya mutu proses, sumber daya dan layanan atau produksi, kinerja proses, dan yang terakhir kinerja proses yang meningkat. Nah, manajemen selanjutnya itu manajemen mutu terpadu. Definisi manajemen mutu terpadu menurut Saskin yaitu manajemen mutu terpadu merupakan sebuah sistem di mana sistem tersebut menghasilkan barang atau layanan, produk atau jasa secara ekonomis dengan memuaskan pelanggan. Menyitir dari Ishikawa, menurut Ciptono, MMT itu merupakan paduan dari semua fungsi dari perusahaan ke dalam suatu falsafah holistik yang dibangun berdasarkan beberapa konsep.
yaitu kualitas, kerja tim, produktivitas, serta kepuasan pelanggan. Oke, di sini selanjutnya yaitu 10 ajaran utama dari manajemen mutu terpadu. 10 ajaran utama yang perlu diaktualisasikan ditegaskan oleh Goss and Davis, yaitu sebagai berikut. Nah, jadi di sini yang pertama itu fokus terhadap pelanggan, yang kedua objektif terhadap mutu, yang ketiga pendekatan ilmiah, yang keempat jangka panjang terhadap komitmen, yang kelima kerja tim atau teamwork, yang keenam kesinambungan dengan sistem manajemen mutu atau SMM, selanjutnya pendidikan dan pelatihan, terkendalinya suatu kebebasan, tujuan yang menyatu, dan yang terakhir pemberdayaan serta terlibatnya karyawan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.